Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab Targhib wa Tarhib. Kita tadi sudah disampaikan oleh saudara Rama, ya. Saya megang buku warna biru. Kita masih bab tentang at-tarhibu minar riba. Ancaman bagi orang yang memakan riba. Kemarin kita sampai hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu riba. Sesungguhnya Allah melaknat yang namanya riba. Wa akilahu, dan melaknat orang yang memakan hasil dari praktek riba. Wa mukilahu, dan orang yang diberikan makan, dia tahu itu dari hasil praktek riba. Wa katibahu, dan orang yang menulis dari transaksi riba tersebut. Wa syahidahu, dan orang-orang yang menjadi saksi dalam praktek riba. Wa hum ya'lamuna, dan sedangkan mereka mengetahui apa itu yang dimaksud dengan riba, praktek riba dan lain sebagainya. Jadi semuanya nih sama dengan kayak khamar. Kita sudah belajar tentang bagaimana khamar itu dampak yang sangat luar biasa. Baik pemilik modal, baik yang bekerjanya, baik yang mengantarkannya, baik yang membelikannya, baik yang mengasih duit untuk belinya, baik yang menuangkan menyuguhkannya, baik yang minumnya, baik yang nemenin minumnya. Khamar itu semuanya mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba begitu juga. Praktek ribanya dilaknat, yang mendapatkan keuntungan dari riba itu dia makan keuntungannya, dia dilaknat. Dia nggak makan sendiri, tuh orang dikasih, orang itu tahu itu ada praktek dari riba, baik anaknya, istrinya pun dilaknat. Orang yang mencatat transaksi riba juga dilaknat. Orang yang menjadi saksi dalam praktek riba juga dilaknat. Semuanya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nanti bentuk laknatnya Allah bagaimana dosanya? Nanti di akhir dari hadis Rasulullah akan dijelaskan dosa dari praktek riba. Wal wasilatu, dan juga Allah melaknat orang yang menyambung. Yang di sini adalah menyambung rambut. Ya, kemarin tuh. Wal mustausilah, dan orang yang disambungkan rambutnya. Tukang salon sama pelanggannya, ya dua-duanya dilaknat. Kalau praktek ini menyambung rambut untuk kecantikan dan lain sebagainya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang masih single, yang masih perawan, nanti kalau nikah ya, kalau pakai kerudungan mah nggak usah. Tapi kadang-kadang ya sehari-harinya pakai kerudungan, tapi ketika mau nikah, pengen pakai adat satu daerah, kerudungannya harus dibuka. Ada yang dipakai sanggul namanya ya. Kayak apa belakang tuh belangkon, konde ya. Nah kayak konde gitu ya. Nah kondenya nggak bisa dipasang karena rambutnya pendek, rambutnya sedikit dan sebagainya. Solusinya katanya harus disambung rambutnya. Nah penyambungan rambut itulah yang dilaknat oleh Allah. Ustaz disambungnya biar apa? Itu tukang salon yang tahu. Karena kondeknya tuh sebesar bas bintang, ya kan kalau sedikit nggak bisa. Maka dia harus sambung, harus diperbanyak rambutnya. Inilah yang dimaksud yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyambung atau yang dimintakan sambung rambutnya. Wal wasimata, apa kemana wal wasimah? Wanita yang berhias dengan cara mencabuti bulunya, alis ya. Al mutasyimah sama juga. Wanasifah, dan orang yang sama tuh, orang yang
menambal apa sih benar? Ini apa namanya nih? Tai lalat ya, lupa saya. Ini nih. Ya, ada ya di sini ya. Tai lalat. Bikin tai lalat palsu itu nggak boleh, ya. Wah, alul biar seksi bikin tai lalat di bibir. Wah, jangan. Jangan. Sudah seperti itu saja sudah luar biasa. Orang pengen dapat, wah pengen dikatakan dipuji, tai lalatnya ada di jidat tengah-tengahnya. Ya kalau saya memang dari lahir seperti ini, gitu. Nah yang pengen kayak umpama Pak Ustadz bikinlah di jidatnya situ. Ternyata nggak jadi tai lalat, jadi tompel gede banget. Nah ini yang dilarang, ya nggak boleh. Itu kesimpulan dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang nafas ataupun nyawaku biyadihi, di tangannya. Yang dimaksud ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bersaksi, demi Allah, demi zat yang nyawaku, kehidupanku ada di tangannya. La yubayyanna unatun, sungguh sudah jelas dari segolongan manusia, min ummati, dari umatku, ala asyari, yang mereka di waktu malam, ya. Asyari ini tengah malam. Kalau bahasa bebek dugem, ya. Waktu dugem tuh enak katanya jam 11 ke atas, ya. Kata bebek, di sini memang ada bebek, adanya Faisal, ya. Wa batarin, di malam-malam tersebut mereka dalam keadaan bermaksiat. Walahwin, dan mereka di tengah malam tersebut dalam keadaan lalai. Walaibin, dan di dalam tengah malam tersebut mereka dalam keadaan bersenda gurau, bermain-main. Wayas bahu kiradatan, sehingga ketika dia di pagi hari, kata Rasulullah, menjadi manusia jasadnya tapi perilakunya seperti kera, seperti monyet, kiradatan. Wa khanazir, naudzubillah, dan mereka yang malamnya itu berpesta, ya, senang-senang, dugem, minum-minuman keras dan sebagainya, ya, senda gurau, lalai dari ingat Allah, maka di pagi harinya mereka dibangkitkan, dibangun itu, Allah melihat mereka, kata Rasulullah, seperti kera-kera yang hidup, seperti babi-babi yang hidup. Badannya manusia, mukanya manusia, tapi Allah pandang mereka seperti monyet dan seperti babi. Kenapa mereka? Bistihlalihimul istimahul maharim, yang mereka disebabkan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Wattikhadhihimul qainat, Masya Allah. Karena sebab juga selain dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka itu bersenang-senang dengan wanita-wanita penghibur. Dia itu sebagai penyanyi kah, sebagai penari kah, dan lain sebagainya. Ini orang jahiliyah kan begitu. Udah minum minuman keras, ya, dia menghalalkan yang haram, dia panggil wanita untuk menghiburnya. Itu wanita yang joget lah, itu wanita yang bernyanyi lah, dan lain sebagainya, sampai yang mijit-mijit lah dan seterusnya. Ini wattikhadhihimul qarinat, ya, mereka memanggil wanita-wanita penghibur. Wasyurbihimul khamra, dan mereka minum yang namanya khamar. Wa bi aklihimur riba, dan mereka pun memakan dari yang namanya hasil riba. Walau besihimil
harira, dan disebabkan mereka memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata saya pernah dengar ketika saya berziarah ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Awalnya saya tidak percaya. Ketika teman saya mengatakan begini, Mud, tuh lihat yang ziarah-ziarah itu kepalanya ada yang jadi kepala monyet. Tuh, yang sebelah sana kepalanya kepala babi. Saya nyantai saja, saya nggak haruin. Yaudah kita ziarah aja terus, ziarah terus. Dari pintu 7 terus naik dan seterusnya. Ya. Nah, ternyata ketika saya pulang itu ternyata benar. Karena mereka itu datang dengan beberapa maksud. Ada yang pengen kaya dengan penyugihan, ada yang pengen naik jabatan dengan cara sesembahan, ada juga yang pengen punya anak bertahun-tahun mereka nggak punya anak. Nah, datang ke sana tujuannya pengen punya anak dengan cara dia bawa kambing disembelih di sana. Ini hal-hal yang musyrik sebetulnya. Kalau Sunan Gunung Jati tahu, itu ditempeleng pada. Ya. Ini kerjaan oknum-oknum ya yang memanfaatkan ya seorang wali lalu dijadikan objek bisnis. Jangankan oknum-oknum seperti itu, yang di bawahnya saja orang-orang yang minta sedekah dengan cara paksa. Mungkin sahabat pernah ziarah ke sana. Ya. Itu minta sedekahnya dengan cara dipaksa kita. Jangan buka dompet di depan mereka, habis dompet kita. Diraup itu. Tidak hanya di Gunung Jati, ya, ada juga di Banten dan lain sebagainya. Tapi di Cirebon ini, waduh, beringas-beringas. Kalau sahabat tahu, saya 2-3 kali ziarah ke sana. Ya, itu pengalamannya. Ternyata teman-teman saya pun begitu juga. Dikasih tahu kalau ke sana mau ngasih, kalau enggak. Kalau mau ngasih diatur, ya, disaku, keluarkan satu-satu. Kenapa? Karena ada banyak tuh. Kita kasih satu anak, nih anak nih bilang, yang itu tuh ngasih duit, groyokan ngejar kita. Ntar kita kasih satu lagi yang di sini bapak-bapak nih yang minta-minta di pinggir jalan. Dia ngasih tahu teman yang lain, tuh bapak itu tuh masih ada duitnya. Yang lain ngikutin lagi kita. Oh, jadi kalau kita belum habis itu terus. Bahasa dia sedekah. Tapi kalau terpaksa ya luar biasa. Ya kan begitu. Nah, ketika saya pulang saya ngobrol, ya, salah satu teman saya bilang begini, inilah ya umat Islam yang mereka pengen apa yang dia dapat itu dengan cara mudah, nggak mau sulit, gampang kerjanya, untungnya banyak. Kadang juga tidak jarang sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di antara mereka harus mengorbankan anaknya. Apa tuh? Jadi tumbal. Masya Allah. Masa iya seorang wali minta tumbal? Ini yang harus kita pahami. Nah, Rasulullah SAW pun gampang pula kita untuk mengetahui bagaimana keadaan kita nanti ketika kita di akhirat nanti. Ternyata Rasulullah bilang, sudah dijelaskan oleh Allah. Kebanyakan manusia dari umatku itu di malam hari, tengah malam itu mereka dalam nuansa kemaksiatan. Sekarang kita lihat di zaman kita, anak-anak muda kalau malam adanya di mana? Enggak banyak mereka itu yang nongkrong di tengah malam. Malah kalau kita nyari anak-anak muda nongkrong di tengari itu enggak ada, kecuali yang parkir. Ya kan? Nongkrong yang parkir itu mending. Tapi anak-anak yang nggak pukul lagu di tengah malam, ya, nyanyi bahasa Inggris, dia sendiri juga nggak tahu artinya, lagu Korea, rambut dicat, ngomongnya kagak jelas. Ya Allah, sahabat, orang Korea muntah itu makanan bergizi semua. Nah sahabat, muntah Indomie.
Saya kadang-kadang gemes dengan anak-anak muda sekarang. Ya. Orang-orang barat tuh yang namanya muntah keluar, apa yang dia makan, mungkin Pizza Hut, mungkin yang makan dia hotdog, mungkin dia makan Kentucky Fried Chicken. Ini baru makan semur toge, semur toge tumis toge, muntah lagi. Ya Allah, ya. Jangan gitu dah. Nih, di tengah malam anak-anak muda banyak yang melakukan kemaksiatan. Di antaranya apa? Kemaksiatan mereka, apa yang disebut dengan mereka dalam keadaan lalai mengingat kepada Allah. Mereka dalam keadaan bermain-main. Apakah main gaple, apakah main remi, apakah main ceki, apakah main game sampai tengah malam. Ya, yang enggak ada manfaat dan seterusnya. Terus sehingga mereka dikatakan oleh Rasulullah, di pagi harinya wajah-wajah mereka, keadaan mereka, perilaku mereka seperti apa tadi? Monyet dan babi. Apa sih perilaku monyet? Enggak puas ketika makan. Maksa sama orang tuanya dibikin sarapan. Ketika makan, makannya enggak terkontrol. Apa aja dilahap dan seterusnya. Kan monyet seperti itu. Apalagi seperti babi. Lihat kehidupan babi. Binatang yang enggak seneng dengan kebersihan itu namanya babi. Begadang tengah malam, pagi pasti nggak mau mandi. Takutnya dingin lah, takutnya masuk angin lah dan lain sebagainya. Ini sudah perilaku-perilaku seperti babi dan yang namanya anjing. Ditambah lagi yang mereka lakukan adalah apa? Dengan minum minuman keras, berpesta pora, menikmati kehidupan malam dengan suguhan-suguhan wanita-wanita penghibur. Ditambah lagi apa yang dia makan, apa yang dia berikan, apa yang dijajankan hasil dari uang riba. Maka mereka itulah tuh yang kata Rasulullah SAW sudah jelas di akhir zaman nanti banyak mereka yang wajah mereka manusia, badan mereka manusia, muka mereka manusia, perilakunya seperti monyet dan babi. Gak pernah puas dengan apa yang dia dapat, gak mau dengan kebersihan. Ditambah lagi apa? Pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Meskipun dipandang oleh orang itu bagus, indah, menarik, merupawan dan seterusnya, tapi di hadapan Allah itu tidak baik. Kenapa? Umat Islam dilarang dengan memakai pakaian yang terbuat dari sutra, khususnya laki-laki. Karena itu pakaian dari orang-orang penduduk nerakanya Allah yang mereka itu pakai di dunia. Tapi ketika kita tidak pakai di dunia itu sutra, nanti di akhirat pakaian kita adalah terbuat dari sutra yang indah dan halus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyatan. Nih penutupnya, dahsyatnya yang namanya zina. Yang namanya riba. Dirhamun, satu dirham, ya, bukan dinar nih, dirham, ya, mata uang yang lebih rendah dari dinar. Ya'kuluhu, yang kalian makan. Ar-rajulu, oleh seorang laki-laki. Wa huwa ya'lamu, sedangkan dia tahu tuh satu dirham itu adalah hasil dari praktek riba. Asyaddu, sungguh sangat pedih hukumannya, min sittatin wa salasina, daripada 36, ya, 36 zaniyatan, perbuatan zina. Ayo, satu kali zina itu dosanya seperti apa? Satu kali orang zina, ya, dengan memaksakan kehendaknya, kan zina ada yang maksa, ada yang suka sama suka. Ini kata baginda Rasulullah SAW, itu seperti dia itu berzina dengan ibunya di dalam Ka'bah. Satu kali zina.
Dosanya seperti berzina di dalam Ka'bah. Ka'bah itu tempat yang suci, disebut rumah Allah. Jangankan kita mengotorinya, ya, kita menjelekkan Ka'bah saja dengan kalimat-kalimat kotor, itu dosanya tidak tertebus dengan kita mohon ampun selama 1 tahun penuh. Nah, ini berbuat zina di dalam Ka'bah. 1 kali zina dosanya seperti kalian berzina dengan ibu kalian di dalam Ka'bah. Nah, ini makan riba, dosanya 36 kali berzina. Itu 1 dirham. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini perkara riba sekarang ya mungkin 99% kita nggak bebas dari namanya riba. Sehati-hatinya kita tetap kita pasti berinteraksi dengan yang namanya riba. Ada yang pernah nanya sama saya, Ustadz, bagaimana itu yang namanya kredit motor, itu namanya kredit mobil. Kredit motor dengan kredit mobil, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Fathul Mu'in ini saya contohkan. Saya beli HP baru dengan cara kredit. Kalau HP ini harganya 1 juta, dengan cara kredit saya harus bayar 1.200.000. Dalam kitab Fathul Mu'in itu disarahkan, jangan pakai nanya-nanya. Tanya, bang, HP ini harganya berapa? Harganya kalau saya beli itu cara kredit, harganya berapa? Oh, harganya 1.200.000. Ente harus bayar setiap bulannya 200.000. Oke, selesai. Berarti kita bayarnya dengan cara apa? Dengan cara kontan. Dengan cara kontan. Kita beli dengan bahasa kontan meskipun kita angsur. Kenapa? Karena kita taunya harganya 1.200.000. Paham gak nih? Pertama, sekali lagi, harga HP kontan 1 juta. Lalu di situ ada pilihan, kalau dikreditkan 1.200.000. Yang kita tahu harganya berapa? 1 juta kontan, kalau kredit 1.200.000. Maka kita beli dengan kontan 1.200.000, bayarnya dicicil. Itu dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan gitu. Jadi kita nggak tahu tuh, nggak mau tahu bunganya berapa, angsurannya tiap bulan berapa. Yang penting dalam pikiran kita, kalau kelar itu 2 bulan 1.200.000, why not kita bayar 1.200.000. Ya. Kalau itu bisa 5 bulan 1.200.000 kelar, kenapa tidak kita selesaikan 5 bulan 1.200.000. Yang dalam pikiran kita adalah utang kita 1.200.000 yang harus kita bayar. Ustadz, ini harganya 1 juta. Kalau Ustadz kredit 1.200.000. Lalu saya tanya, per bulannya berapa? Ya hitung aja Ustadz. Kalau 1.200.000 kalau 10 bulan 1 tahun itu hitungannya Ustadz harus ngasih 120.000. Kalau 10 bulan jadi 1.200.000. Tapi Ustadz harus bayarnya 12 bulan. Jadi ditambah lagi. Nah, makin saya pengen tahu, maka itulah jatuh ribanya. Kenapa? Bunganya yang saya pengen tahu. Kan aslinya segini, kok jadi segini? Tawar dong jadi segini, turun lagi. Itu namanya praktek riba. Nah, yang selamat sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang selamat ini guru saya mengatakan gini, kalau beli barang second, contoh saya beli mobil second, orang jual ke saya, Ustadz, ini harga mobil 13 juta. Oke, saya bayar 13 juta. Ustadz nanti terusin angsurannya selama 4 tahun. Sebulannya 2.950.000. Selesai. Saya bayar 13 juta, tiap bulan saya bayar angsuran 2.950.000. Selesai. Jadi kewajiban saya 4 tahun bayar itu. Saya nggak mau tahu harga mobil kontannya berapa, kalau dicicil sekian bulan berapa, lalu kalau makin lama jadinya berapa. Nah, makin saya pengen tahu, itulah jatuh namanya praktek riba. Coba baca lagi syarah dari Fathul Mu'in. Itu di situ dijelaskan. Jangan
banyak tanya sehingga jatuhlah praktek riba. Ambillah yang simple, yang mudah dengan harga yang kalian pahami, maka bayarlah dengan harga seperti itu meskipun engkau bayar dengan cara cicil, tapi harga kontan. Ya, ini paham gak nih? Kalau nggak paham angkat tangan, biar tuntas nih masalah riba, nu selesai. Saya contohkan lagi. Nih, Rama jual minyak wangi. Satu botol 10.000. Lalu saya mau beli, Rama, saya nggak punya duit kalau 10.000. Boleh nggak saya beli ya dicicil? Kalau dicicil Ustaz jadi 15.000. Jadi 15.000. Cicilnya sehari umpama 1.500. Nah, dalam pikiran saya, sana saya nggak punya duit 10.000, Rama saya beli dah ini minyak wangi harganya 15.000, tapi saya bayarnya nyicil. Paham kan nih? Itu bukan riba, karena saya belinya 15.000, bayarnya nyicil. Lain cerita, 10.000 Ustaz, waduh saya nggak punya duit, kalau dicicil gimana Rama? Kalau dicicil 15.000 Ustaz, satu harinya berapa? 1.500 Ustaz. Oh kalau 1.500, kalau saya nyicil berarti 15.000 dong. Nah makin kita bicara seperti itu, itulah masuk namanya praktek riba. Kembali ke pengertian riba adalah menambahkan satu nilai dengan ada unsur kesengajaan dan paksaan. Nah ini kan paksaan namanya, karena saya butuh, suka tidak suka, dengan terpaksa saya ambil juga, itu namanya riba. Tapi kalau saya bilang saya balik dah 15.000 tapi saya bayarnya nyicil, ya sudah selesai. Seperti itu kurang lebih pengertian yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Thaqaf Al-Afaf Tebet Utara, yang beliau mensyarah dari kitab Fathul Mu'in. Ini kita bisa ambil, ya. Maka jangan disamakan, itu para ustadz, kiai, habaib, mereka ngambil mobil di dealer, lain ijab kabulnya. Ya, mereka nggak mau tahu. Yang penting saya bayar berapa, gitu. Yang penting saya sebulannya bayar berapa. Saya bayar 3 juta. Saya harus bayar berapa sekarang? 13 juta. Oke, bayar 13 juta. Bulanannya 3 juta. Udah saya bayar 3 juta. Udah selesai. Sampai berapa? 4 tahun, selesai. Nggak pakai ngitung-ngitung harga aslinya, lalu di bunganya seperti ini, ditambah lagi dendanya kalau telat. Makin kita tahu begitu, itulah praktek riba, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan keimanan dan keislaman, terhindar dari praktek riba, baik kita, diri kita, keluarga kita, dan juga handai tolan kita. Mudah-mudahan ada pengusaha-pengusaha muslim yang mereka yang memberikan dananya sebagai pinjaman kepada saudara-saudara yang lainnya tanpa ada bunga, tanpa ada riba. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, cukup sangat hati-hati ketika ingin jelas kita ngobrol tentang riba, yang bagaimana yang diperbolehkan di unsur-unsur riba dan mana yang tidak bolehkan dalam agama kita. Karena riba ini sangat sensitif, riba ini butuh penjelasan dan juga pemahaman yang mendalam. Yang saya jelaskan tadi hanya sifatnya global, belum dalilnya. Nanti kalau dalilnya kita ngobrol lah di rumah, ya. Yang bisa jadi katakan kita kredit motor itu tidak termasuk riba, kredit mobil mana yang tidak termasuk riba, kredit rumah mana yang tidak termasuk riba. Dan semuanya yang dikreditkan mana yang termasuk riba nanti akan dijelaskan. Tidak cukup kalau dalam hadis seperti ini. Insya Allah di waktu-waktu obrolan-obrolan ringan kita. Insya Allah.